Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, rupanya hari ini kita merayakan hari raya yang sangat besar, tidak kalah daripada hari raya lainnya. Nah, sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa semua rangkaian hari raya kita, dari Natal sampai Pentakosta, sebenarnya semuanya berbicara tentang karya keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita tidak mengerti makna hari-hari raya kita, betapa sayangnya sebenarnya. Karena ketika kita sungguh-sungguh menghayatinya dan gereja sungguh-sungguh merayakannya, sebenarnya semua rangkaian hari raya kita adalah pemberitaan kabar baik. Dan hari ini kita sampai kepada hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Nah, mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Tuhan Yesus naik ke sorga karena Dia telah turun ke dunia. Ketika kita tidak mengerti artinya ini, mengapa Dia naik ke sorga, maka kita lupa bahwa Juru Selamat telah turun ke dunia ini. Dan semua Dia buat, Bapak Ibu dan saudara-saudara, adalah untuk keselamatan kita. Kita yang ada di bumi, yang jauh dari hadirat Tuhan, bahkan yang jatuh ke dalam dosa, tinggal dalam kegelapan, dicari oleh Sang Juru Selamat. Dan ditemukannya kita, supaya hari ini dengan iman kita menerima undangan, uluran tangan Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan pada hari ini secara khusus kita akan membahas dari Efesus 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-23 tentang pesan Tuhan pada hari yang berbahagia ini, yakni hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian Efesus 1 ayat 18 sampai 23 yang berbunyi demikian. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa firman Tuhan, yakni Kristus Yesus sendiri, firman Allah yang jadi manusia itu telah diwahyukan kepada kita, dan karyanya pun diwahyukan kepada kita. Apa artinya itu diwahyukan? Artinya yang tadinya itu tersembunyi, sekarang tidak lagi tersembunyi. Yesus tidak lagi tersembunyi, karyanya pun juga tidak lagi tersembunyi. Kalau kita tidak mengenal Kristus, kita pun juga tidak akan pernah mengenal Allah sebagai Bapa kita. Kalau kita tidak kenal Kristus, kita pun juga tidak akan pernah berbahagia dalam berkat Roh-Nya yang kudus dan segala karunia yang menyertainya. Sehingga Kristus menjadi kunci daripada segala pengenalan dan pewahyuan. Itu sebabnya kenalah Kristus, kemudian kenalah juga pewahyuan-pewahyuannya. Bukankah Tuhan berkenan menjadikan mata hati kita terang? Orang yang mata hatinya terang melihat banyak hal, terutama apa yang Tuhan nyatakan. Tapi kalau mata hati kita gelap, sulit sekali kita memandang apa yang menjadi pewahyuan-pewahyuan dari Tuhan. Nah, apa yang mencelikkan mata hati kita? Kristus tentu saja. Kristus yang hadir, yang bangkit, yang naik ke surga, yang kita lihat dalam firman-Nya hari demi hari, itu yang mencelikkan kita. Itu sebabnya ketika kita membaca firman Tuhan, jangan sampai tidak menemukan Kristus. Karena itu yang paling penting. Dialah yang paling penting. Sebelum segala instruksi, sebelum segala perintah, sebelum hal-hal yang lain, temukan Kristus. Dia fondasinya, Dia dasarnya. Orang yang menemukan Kristus, matanya celik. Dia melihat pewahyuan demi pewahyuan, penyingkapan demi penyingkapan, terang demi terang yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Ya. Dan ketika kita menemukan Kristus yang mencelikkan kita pun juga akan tahu rupanya kita adalah orang-orang kudus yang memiliki pengharapan yang begitu kaya. Saya ulangi lagi, kita adalah orang-orang kudus yang memiliki pengharapan yang begitu kaya. Saya terus terang secara pribadi heran juga sebenarnya, begitu sering ya gereja-gereja tertentu menekankan bahwa jemaatnya adalah orang-orang berdosa. Saudara tahu nggak artinya orang berdosa? Orang berdosa beda loh dengan orang yang berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa ya adalah orang yang tidak mampu mengalahkan godaan. Tapi orang berdosa, sinners ya, itu artinya para pendosa. Kalau kita adalah para pendosa, kerjaan kita wajar dong. Berbuat dosa, mengerjakan sesuatu yang
mendukakan atau tidak menjadi berkat. Tapi ketahuilah, Kristus yang datang ini telah menguduskan kita, membawa kita dari orang berdosa menjadi orang-orang kudusnya. Jikalau kita adalah orang-orang kudusnya, hiduplah di sana. Orang-orang kudus, orang-orang yang telah disucikan, milik Tuhan, menyadari hidupnya adalah bagi Tuhan. Hidupnya selalu terhubung dengan Tuhan, selalu terhubung sebagai duta-duta Kristus. Karena jikalau kita lupa dengan hal ini, kita pun juga lupa nanti bahwa hidup kita di dunia ini adalah sebuah pemutusan. Kita adalah duta-duta Kristus untuk menyatakan kemuliaan-Nya yang besar. Saya mendorong kita untuk betul-betul mengakar dalam jati diri sebagai orang-orang kudus. Karena disinilah kekuatan kita. Kalau kita tidak sadar kita orang kudus, kita akan selalu merasa Tuhan itu jauh. Tapi kalau kita sadar kita adalah orang-orang kudus, kita akan sadar juga bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tidak ada jarak lagi antara kita dengan Tuhan. Dia dalam diri kita, Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Betapa indah hal ini, saudara-saudara. Itu yang membuat kita akan setiap hari akhirnya menyadari hidup ini kita hidup bagi Tuhan. Hidup ini kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan sebagai milik Tuhan. Ya. Saya ada sebuah ilustrasi yang menarik bagi saya. Bukankah pernikahan itu adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya? Hubungan kita dengan Tuhan digambarkan dengan pernikahan, salah satunya. Bagi orang yang betul-betul menghayati pernikahan, bukankah berjalan sebagai orang yang menikah sebuah kebanggaan? Berjalan bersama dengan istri atau bersama dengan suami kita adalah sebuah kebanggaan. Kenapa bangga? Karena kita memiliki keutuhan, ya, di dalam kehidupan ini. Ya, ini ilustrasi, tentu saja semua ilustrasi itu ada batasannya. Ya. Artinya begini, kita sebagai orang-orang yang dimiliki, sebagai orang-orang yang dikasihi, sebagai orang-orang yang menikmati berkat Tuhan yang lebih utuh dan penuh, betul-betul boleh berbahagia dalam hal ini. Kita bangga berjalan setiap hari sebagai orang yang sudah menikah. Kita pun juga sebenarnya berjalan bersama Kristus sebagai orang yang juga dimiliki, dicintai, dan diikat dalam persekutuan yang kekal. Betapa bangganya harusnya. Banggalah sebagai milik Kristus, sebagai orang-orang percaya. Kalau kita kurang kebanggaan, kurang sukacita di sana, kurang confidence, itu artinya kita kurang mengenal Kristus, kurang mengenal pewahyuan tentang siapa kita. Kita merasa Tuhan tuh jauh, padahal Dia berjalan bersama dengan kita. Kita kurang bercakap-cakap dengan Dia dengan akrab, padahal Dia berjalan bersama dengan kita. Kita merasa sendiri, padahal Dia tinggal dalam diri kita. Jangan sampai hal-hal semacam itu terjadi di hidup kita. Sangat disayangkan. Kenapa disayangkan? Karena kita melewatkan banyak berkat Tuhan yang sangat besar, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa betapa hebat kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Kita yang Tuhan panggil, kuduskan menjadi orang-orang kudus, menjadi miliknya, ya. Rupanya juga adalah orang-orang yang Tuhan berkati dengan kuasa. Kita punya kuasa sebagai apa? Kuasa sebagai anak-anak Allah, yes. Tapi ingatlah, kita juga punya kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa yang mengalahkan kematian itu sendiri. Saudara-saudara, ini yang perlu kita sadari. Setiap kita orang percaya harus menyadari di mana kita berada. Dan kuasa ini satu paket sebenarnya dengan kita berada dalam Kristus Yesus. Sebagaimana Kristus duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa hari ini, memegang pemerintahan di sorga dan di bumi. Demikian juga kita didudukan bersama-sama dengan Kristus. Kita memiliki kuasa yang melampaui segala kuasa dalam dunia ini. Banyak orang begitu ketakutan di dunia ini, melihat kuasa-kuasa gelap, melihat roh-roh yang berkuasa di teritorial tertentu, merasa takut. Apalagi tempat-tempat yang barangkali bersentuhan dengan kehidupan mereka. Ya. Kita sebagai orang-orang percaya harus betul-betul menyadari kita punya kuasa yang sangat besar. Kuasa Kristus sendiri, kuasa anak Allah sendiri, kuasa yang membawa Kristus, yang hadir dalam diri Kristus, yang membuat Dia bangkit mengalahkan kematian. Saudara-saudara, kematian telah dikalahkan, maut telah dikalahkan, dan kuasa itu ada dalam diri kita. Itu sebabnya setiap kali kita berdoa, setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, hal ini harus terus dibangun. Bahwa kita orang percaya, orang-orang yang diberi pewahyuan, dicelingkan, diberikan pengharapan yang sangat besar sebagai orang-orang kudus, ya. Dan kita juga diberikan yaitu kuasa Tuhan yang bekerja sesuai dengan percaya kita, sesuai dengan iman kita. Itu sebabnya pastikanlah iman kita terus menyala hari demi hari, ya.
Ketika iman kita kendor, kita merasa takut, cemas, dan khawatir, ingatlah, saya perlu membenamkan diri kembali dalam pewahyuan tentang Kristus. Saya perlu membenamkan diri kembali dalam pewahyuan tentang siapa saya, jati diri saya dalam Kristus Yesus, dan apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan ini, sehingga saya betul-betul berfungsi sepenuh seutuhnya di dalam Tuhan. Karena orang percaya tidak bisa bekerja dengan sesungguhnya, bekerja dengan betul-betul maksimal kalau tidak hidup dalam jati diri ini, saudara-saudara. Bukankah iman Kristen itu hadir sejak dunia pertama kali mengenal Sang Juru Selamat ini sampai hari ini beroperasi dalam kuat kuasa? Bagaimana mungkin hari ini kita sebagai orang-orang percaya meninggalkan kuasa dikodrati itu? Kita punya, dan mari kita bersama-sama pakai, latih dalam kehidupan ini, sehingga kemanapun kita pergi, saudara-saudara, kita tidak canggung bila mana kita harus mendoakan orang. Tentu kita harus izin juga, ya. Kita tidak bisa memaksa orang untuk didoakan, tapi kalau dia mau, mari doakan dia. Kemanapun kita pergi, bawalah salam doa, ya. Kalau ada orang-orang yang perlu misalnya pelayanan tertentu, pelayanan yang khusus, ya, doa-doa tertentu, jangan mundur. Tuhan memakai kita, walaupun mungkin titel kita tidak harus pendeta, tidak harus penginjil, tidak harus vikaris atau majelis barangkali. Ketahuilah, kuasa yang sama itu bekerja dalam diri kita. Bukankah pada abad pertama gereja-gereja, orang-orang percaya semua berfungsi dalam kuasa kebangkitan ini? Kenapa mereka berfungsi seperti itu? Karena mereka hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Kalau kita tidak sadar dengan kuasa kebangkitan ini, saudara-saudara, kita tidak bisa berjalan dalam sepenuhnya kekuatan kuasa Tuhan. Karena kita takut, kita khawatir, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Tapi begitu kita menyadari hal ini, ada kuasa yang sangat besar yang mengalahkan kematian, dan kita berjalan hidup di sana. Disitulah sebenarnya, saudara-saudara, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita berfungsi dengan sangat baik, dengan indah dalam kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita, ya. Dan ketahuilah, Tuhan Yesus hari ini naik ke sorga. Dia kembali menyatakan dirinya sebagai Dia yang berkuasa. Dunia dan segalanya diciptakan melalui Dia, dan keselamatan pun dinyatakan, dikerjakan melalui Dia juga. Dan Dia telah naik ke sorga. Tidak ada nama yang lebih besar daripada nama Yesus Kristus. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan, jangan sampai kita berat mulut mengucapkan nama Tuhan Yesus dalam doa-doa kita, dalam perkataan-perkataan iman kita, dalam segala pengharapan, dalam segala kerinduan-kerinduan kita. Dan saya yakin dan percaya, kita sesungguhnya punya hati yang sangat besar untuk membawa pengenalan akan Tuhan ini kepada banyak orang. Bahkan saya merenungkan secara sederhana, kita sebagai orang-orang percaya perlu menghidupi semua hari raya kita. Dari Natal, Kamis Putih, Yesus yang melayani, Jumat Agung, Yesus yang mati, hari raya Minggu Paskah, Yesus yang bangkit dari kematian. Hari ini hari kebangkitan Yesus, dan Dia naik ke sorga pada akhirnya. Itu yang harus kita betul-betul hayati dengan sungguh-sungguh. Apa sebabnya? Karena di situ terletak kabar baik itu. Bahkan nanti 10 hari lagi kita menantikan hari raya Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan kepada banyak orang, sebanyak orang yang percaya, saudara-saudara. Roh yang sama yang mengurapi juru selamat ketika berjalan di dunia ini, roh yang sama yang mengurapi para rasul, roh yang sama yang mengurapi orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan ada pada diri kita. Jangan sampai kita merasa kita bukan siapa-siapa, kita kurang kuasa. Oleh karena itu, buka hati kita, kenal Kristus semakin dalam, kenal segala pewahyuannya, dan berjalanlah di sana. Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan kuasa. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam hikmat ilahi, supaya kita betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang. Tanpa kuasa ilahi, gereja sulit sekali menjadi berkat yang besar di tengah-tengah dunia ini. Lihatlah gereja mula-mula, tanpa banyak fasilitas, tanpa banyak sumber daya. Mereka hanya punya Kristus yang bangkit, tapi tidak ada perkara yang mustahil dalam kehidupan mereka. Seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu, Kekaisaran Roma, mengenal bahwa Allah mengasihi mereka, bahwa Juru Selamatlah datang dalam Yesus Kristus.